Kemarin pas saya main ke Thailand, saya mampir ke Apple Store dan akhirnya saya membeli sebuah AirPods. AirPods 4. Kenapa saya beli AirPods 4 ini? Karena saya tertarik ya. Dia ini nggak punya ear tips, tapi dia punya fitur Active Noise Cancelling. Ya memang dia ada 2 SKU sih. Bedanya di boxnya, kalau yang AirPods Active Noise Cancellation itu di bagian atasnya ada tulisan ini, tapi kalau yang nggak ada, ya nggak ada. Harganya kemarin tuh kalau dirupiahkan yang tanpa ANC itu di sekitar 2 juta, yang ANC itu 3 juta. Jadi 1 juta lebih mahal ya. Saya belum tahu ya untuk harga resminya di Indo berapa, tapi katanya sih bakalan November. Saran saya beli resmi aja. Ini saya cuman karena kemarin penasaran dan karena mampir di Thailand aja. Dan ini kita bukanya green pillnya biar nggak rusak. Siapa tahu nanti mau dijual lagi. Ketika saya nggak cocok, harganya itu masih harga bagus gitu ya. Tuh, masih bisa ini kalau ditempelin lagi, bisa. Dan isinya, ya karena ini bukan model yang pro ya, jadi dia lebih kecil. Aduh, ini harus hati-hati juga nih. Nah, tarik dari atas aja. Oke, warnanya sama, putih-putih tulang kayak gitu. Dan ada apa lagi nih? Katanya stikernya udah nggak ada ya. Di Apple sih, di iPhone sih nggak ada ya. Dan ya ternyata emang nggak ada untuk stikernya. Jadi kita cuma dapat kabel aja nggak ada ya. Ya, cuma dapat AirPod-nya aja. Wah ini sih compact banget ya, kecil, kira-kira ukurannya segini. Kalau misal kita bandingkan dengan AirPods Pro, sebentar ya, AirPods Pro-nya masih diambilkan. Yang jelas sih lebih kecil. Di bagian bawahnya ada speaker Type-C, ada mikrofon juga. Jadi kalau misalkan dia hilang, bisa bersuara. Nanti kita coba deh. Terus di bagian belakangnya ada detail apa nih? Ada tulisannya, ya, Design in California, Assembled in Vietnam. Bukan di Cina lagi ya. Dan sekarang langsung aja kita coba pairing. Ini pertama kali pairing, apakah bakal se-fluent itu? Search, kok nggak ada? Nah, lumayan lama ya kalau pertama kali ya. Langsung aja connect dan kita tunggu. Wah, tuh dia ada listening modes, media control, terus juga ada personalized volume, not now, nanti aja. Wih, sekarang moving your head ya. Jadi bisa kalau misalkan mau angkat telepon tinggal not atau geleng-geleng aja. Ini turn on. Dan continue, baterainya sisa 38% aja. Special offer from Apple Music, free 3 bulan. Ya asep dong, free 3 bulan kok. Nah ini AirPods Pro-nya udah datang, kira-kira keperbandingan dimensinya seperti ini sih. Jelas lebih gede AirPods Pro, dan di AirPods Pro dia punya ear tips. Di sini nggak ada. Nah ini yang saya bikin penasaran tuh, gimana caranya bikin noise cancellation tanpa ear tips ya. Coba deh, saya masukin ke telinga dulu. Wow, untuk ear detection-nya sama suaranya. Wow. Ada ya active noise cancellation-nya walaupun nggak sepekat si AirPods Pro. Coba bentar. Ini AirPods Pro-nya saya pasang dulu. Oh, kok mirip ya? Mirip ya? Suara active noise cancellation-nya yang pakai ear tips sama yang nggak pakai ear tips mirip. Wah, kalau ini kacau sih kalau misalkan mirip ya. Bentar. Kita coba lagi karena saya penasaran nih. Coba saya pasang lagi. Bentar. Search. Lah, mirip. Jadi suara active noise cancellingnya di sini ya memang kalau bilang mirip gak sih, ini lebih ada bocornya karena nggak ada ear tipsnya. Ngomong Nil. Oke. Terus di sini coba kita lihat beberapa fiturnya apakah mirip sama AirPods Pro. Jadi kalau kita lihat, wah ada telepon lagi. Sekalian ya. Ini siapa nih? Kita cobalah untuk suaranya. Halo. Iya siang. Oh asuransi ya. Maaf mas, kalau asuransi saya udah pakai asuransi jadi nggak dulu ya. Dan maaf mas, ini saya lagi repot, nanti call lagi ya. Wah, asuransi guys, biasa. Dan tadi suara masnya sih jelas, tapi suara saya apakah dia jelas? Nanti kita cobalah untuk mikrofonnya. Tapi suaranya masnya tadi clear banget. Karena memang untuk AirPods 4 ini punya chip baru yang namanya chip H2 yang diklaim isolasi suaranya itu lebih jernih. Cuman kalau nggak ada ear tips jadi kayak itu ya nyaman sih dipakai, lebih nyaman karena nggak neken, tapi kayak kurang fit, kurang nyokot gitu di telinga. Coba sekarang kalau misalkan pakai gestur-gesturnya, wah, ini awareness ya. Kalau pakai gesturnya ini cuma ada 2 mode, jadi awareness sama noise cancelling. Tapi kita coba kalau misalkan di sini ada berapa mode. Jadi kita coba noise control. Oh, ada adaptif. Ini sama kayak di Galaxy Buds ya. Adaptif itu jadi kalau misalkan ada suara siren, terus coba deh adaptif. Oke. Dia nggak ada apa-apa sih, tetap suaranya itu tetap di transparansi ya modenya ya.
Kalau sekarang sih antara pindah transparansi dan adaptif kayak nggak ada perbedaan ya. Coba kalau misalkan dari noise cancellation ke adaptif. Adaptifnya langsung mirip sama transparency mode. Jadi ini memang kalau misalkan ada suara siren, suara yang urgent, emergency gitu, dia bakalan kayak langsung ngebuka si active noise cancellingnya. Terus juga ada conversation awareness, ini apa nih? Wah, langsung berubah ke transparency. Jadi kalau misalkan kita aktifkan fitur ini, ketika kita ngobrol sama orang, active noise cancellingnya juga bakal dikurangi. Jadi kita masih bisa tetap ngobrol, nggak introvert gitu. Terus ada spatial audio, head tracker dan juga fix. Dan tadi seharusnya saya coba untuk note aja. Jadi telepon aku cepat nih. Saya penasaran kalau misalkan saya ditelepon pakai WhatsApp, terus saya cuma pakai gerakan gini aja, apakah dia bisa ngangkat ya? Ini coba ya. Yes. Wih, bisa ternyata ya. Oke. Riri telepon lagi, tapi sekarang saya yang note ya. Jadi bakal ada mbak-mbak ngomong, there's a call from Rizal DRD. Nah, ini ada lagi nih. Nah, coba. Wih, reject. Jadi ada suara kayak tuk 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 ketika saya gerak dan dia nge-reject. Wih, gokil. Sekarang kita coba untuk kualitas suaranya ya. Lagu yang paling saya suka sekarang itu ada yang namanya Hanumankind. Nah, ini. Kita coba aja lagunya. Nah, ini kan suara bassnya enak banget nih. Ini volume 80% dulu ya. Oke. Oh, kalau conversation ketika saya ngomong musiknya langsung kecil ya. Kalau saya diem coba. Suaranya langsung gede. Jadi dimatiin dulu aja conversation awareness-nya. Terus adaptif kita pakai Katari bocor berarti ya. Tapi suaranya kenceng sih. Ini volume berapa nih? Ini belum 100% ya. Coba kalau 100%. Oke, suaranya oke, tapi bassnya terlalu untuk lagu ini ya, suaranya itu terlalu ketutup bass dan karena dia nggak ada ear tipsnya, bocor ya. Coba sekarang kita bandingkan sama yang Pro ya. Yang Pro ini apakah bocor juga? Kita coba deh. Sets, connect gak? Oke, langsung connect. Ini punya istri saya BTW, makanya Linda Air Jordan. AirPod dibilang Air Jordan emang agak. Kok belum connect? Oke, udah connect dan kita coba putar. Ini suaranya lebih balance tapi treble-nya lebih dominan gitu ya. Jadi bassnya di lagu ini kurang nendang gitu. Tapi ini AirPods Pro Gen pertama kalau nggak salah ya. Ini AirPods Pro Gen pertama. Dan kalau untuk saya lebih suka suaranya ini sih. Walaupun ini ada ear tipsnya ya. Kayak lebih bulat dan lebih clear. Terus stagingnya juga luas gitu. Coba sekali lagi. Tuh, enak tuh suaranya. Enak. Kalau dibandingin AirPods Pro yang pertama sama AirPods 4 non-Pro, saya lebih suka ini sih ya. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas mikrofon dari AirPods 4. Kira-kira seperti ini kualitas suaranya, dan kalau misalkan saya berisik banget, contoh ya. Ini kita cabut aja keyboardnya dan saya berisik, mungkin saya lagi kerja sambil teleponan sama meeting online, tapi keyboard saya mekanikal kan berisik ya. Jadi, kira-kira seperti ini kualitas mikrofonnya kalau misalkan ada suara berisik mekanikal keyboard. Saya nggak bisa dengar kualitas suaranya gimana, tapi coba kalian tulis di kolom komentar, suaranya apakah dengan harga 3 juta AirPods 4 bukan Pro, apakah worth it? Coba tulis di kolom komentar. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dan juga hands-on dari AirPods 4 ya. Bukan Pro ya, 4. Kalau Pro yang ini, kalau saya sih lebih suka karakternya AirPods 4 ya. Karena kayak lebih bassnya itu lebih nendang dibandingkan Pro yang generasi pertama. Nah ini yang masih pakai Lightning ini. Dan ini portnya udah pakai USB-C, jadi bisa pakai semua kabel yang saya pengen. Dan walaupun secara dimensi case-nya ini lebih kecil, tapi kalau kita ngomongin baterai, Apple mengklaim baterainya itu kalau misalkan pakai ANC bisa tahan sampai 4 jam, nggak pakai ANC 5 jam. Kalau pakai case-nya itu bisa 30 jam. Bukan TWS yang paling awet yang pernah saya bahas, kayak Bose itu bisa 8,5 jam, Samsung Galaxy Buds itu juga bisa sekitar 8 jam. Ini 5 jam sih. Ya bisa dibilang yang paling boros lah. Tapi buat saya yang udah nyobain beberapa TWS untuk AirPods 4 dengan harga 3 juta, kayaknya yang si Pro generasi kedua itu 3, sekian deh. Kalau saya sih mending langsung loncat ke yang Pro sekalian ya. Tapi kalau buat kalian yang nggak suka pakai ear tips karena terlalu neken ke telinga, ya AirPods 4 ini bisa jadi referensi karena walaupun dia nggak ada ear tipsnya, tapi bisa ada active noise cancellation-nya. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye!